Membuat seseorang berada dalam kondisi penderitaan dan penuh kekurangan serta kemiskinan adalah kita tidak memanusiakan manusia. Dan hal ini sering terjadi pada orang kulit hitam di Afrika dengan sistem apartheid. Nelson Mandela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Nurdianto sebagai pembicara kedua dari Universitas Negeri Semarang. Sebelum kami melanjutkan alur argumen kami sebagai tim kontra, dan di sini izinkan saya sedikit mereview jalannya perdebatan yang telah disampaikan oleh tim pemerintah. Bila mana tim pemerintah menyampaikan bahwa permasalahan identitas bermuara pada kemiskinan, justru kami sebagai tim kontra menyampaikan hal yang sebaliknya, bahwa justru permasalahan kemiskinan adalah berakar dari permasalahan kelas tertentu atau adanya diskriminasi terhadap suku dan rasialisme tertentu. Hal ini pernah terjadi di Amerika Serikat bila mana ada orang kulit hitam, ada suku atau ada orang dengan rasialisme kulit hitam sangat sulit mendapatkan pekerjaan yang sama dan sangat sulit mendapatkan posisi tertentu dalam setiap pekerjaannya. Dan hal ini akhirnya pada tahun 1961, John F. Kennedy, Presiden Amerika pada waktu tersebut, membuat sebuah kebijakan Civil Rights Movement sebagai salah satu terobosan untuk memberikan satu kesamaan hak atas kebebasan dalam akses ke pekerjaan dengan syarat sesuai dengan keahlian pada masing-masing bidang tertentu. Artinya, hal tersebut yang membuat adanya kemiskinan terjadi pada orang kulit hitam karena adanya ketidaksamaan hak bagi mereka dalam akses pekerjaan. Dan yang kedua, apabila tim pemerintah menyampaikan gerakan sosial movement, gerakan sosial melahirkan politik identitas, namun sebaliknya, bila mana politik identitas adalah sebagai tujuan, justru itu sangat menciderai semangat dari hadirnya gerakan sosial. Seperti yang telah saya sampaikan bahwa gerakan sosial memiliki semangat untuk mengedukasi, untuk melepaskan dari cengkraman diskriminasi dan untuk membuat kita lebih terang dalam mengakses kesamaan dan kesetaraan dalam kesejahteraan. Dan hal ini untuk pernyataan yang kedua telah terjadi di Indonesia, di mana pada waktu tersebut, pada waktu tertentu di Indonesia, Raden Ajeng Kartini dengan gerakan sadar pendidikan telah membuka cakrawala bagi seluruh perempuan yang ada di belahan dunia maupun di Indonesia memiliki kesadaran penuh akan pendidikan. Artinya pada waktu tersebut R.A. Kartini mencoba melepas dari cengkraman bahwa pendidikan hanya diakses oleh bias gender laki-laki saja. Namun faktanya hari ini di era yang sekarang bahwa pendidikan merupakan hak atas pendidikan tanpa ada bias gender siapapun. Dan selanjutnya masuk ke dalam ranah argumen saya sebagai pembicara kedua dari tim kontra bahwa prinsip anti diskriminasi memang telah tertuang dalam pasal 2 deklarasi HAM yang artinya telah dijamin dari adanya deklarasi dari HAM yang telah disepakati oleh seluruh belahan dunia, di mana setiap orang ternyata berhak atas semua hak dan kebebasan mereka tanpa adanya pengecualian suku, rasialisme tertentu, agama, dan perbedaan lainnya. Masuk ke dalam ranah argumen saya sebagai pembicara kedua bahwa masalah sosial yang hari ini bersifat parsial ternyata akan menjadi pemantik dan kemudian berubah menjadi public policy yang seperti terjadi di Amerika tersebut, yang endingnya adalah akan menguntungkan semua pihak, terkhusus adalah pihak yang hari ini merasa terdiskriminasi sendiri. Dengan semangat yang telah disampaikan oleh pembicara pertama kami untuk memanusiakan manusianya itu sendiri. Dan selanjutnya bahwa tujuan kami menyampaikan adanya kesetaraan secara sosial, bahwa kesamaan dan kesetaraan adalah hak dalam mendapatkan kesejahteraan tanpa memandang perbedaan identitas. Dan logika yang coba kami bawa sebagai tim kontra adalah bila kesetaraan sosial ini sendiri telah didapatkan dengan proporsi yang tepat, maka permasalahan kemiskinan yang menjadi status quo pada hari ini akan terhapuskan bagi golongan yang terdiskriminasi. Jadi artinya hari ini kita memang iakan bahwa kemiskinan menjadi masalah universe, namun nyatanya permasalahan sosial adalah akar dan muara dari permasalahan kemiskinan itu sendiri. Dan saya sebagai pembicara kedua ingin merekonstruksi sekaligus ingin menguatkan bahwa kita sebagai tim kontra tidak menolak adanya kemiskinan sebagai permasalahan yang secara universe, namun kita sebagai tim kontra hanya akan mendukung adanya gerakan-gerakan sosial sebagai gerakan ingin melepaskan dari anti diskriminasi yang telah dilindungi dalam hak asasi manusia itu sendiri. Jadi berbicara tentang mosi perdebatan kali ini bahwa permasalahan sosial ternyata adalah akar dari permasalahan kemiskinan yang saat ini terjadi di seluruh belahan dunia. Dan kemudian sedikit saya ingin menyambung daripada argumen kami sebagai tim kontra. Di sini kami ingin coba menyampaikan bahwa permasalahan kemiskinan lagi-lagi akan dihapuskan atau akan terminimalisir bila mana kesetaraan hak telah didapatkan dengan proporsi yang tepat. Terima kasih, sekali lagi saya tepat berada pada kontra pada mosi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.